teman-teman dari Planologi ya. Kita kembali lagi ya ngomongin proteksi ekonomi digital. Soal perputaran uang saya yakin banyak banget 2019 apalagi 2020. Kenapa yakin? Karena semakin banyaknya e-commerce yang mendapatkan suntikan investasi dan masih banyaknya promo. Cuman dengan banyaknya perputaran uang berarti semakin banyak celah juga kejahatan yang masuk sebenarnya. Dari Mas Anton menghadapi ini dari BSSN, apa nih Mas dari segi perlindungan konsumennya, perlindungan ekonominya? Dulu kan sempat bilang ya uangnya banyak yang bocor juga nih. Iya, jadi kan kalau kita beralih ke era digital gitu dengan teknologi yang ada ya sekarang memang uangnya akan menjadi uang elektronik ya, dompet elektronik gitu. Kita isi uang di dalam handphone kita, terus kemudian kita lakukan untuk transaksi. Memang kemudian ya penjahat itu kan pasti mengejar kemana uang itu berada gitu. Kalau dulu uang di dompet kita ya berarti dia ngejarnya dengan cara mencopet kan. Kalau sekarang uangnya ada di handphone kita ya dia berusaha bagaimana kan mengambil alih handphone kita gitu kan untuk mendapatkan akun kita kemudian mengambil uang kita. Nah sebetulnya sama aja prinsipnya gitu, perlindungannya sama-sama, kita berhati-hati gitu kan, berhati-hati gitu. Contohnya gini, yang paling gampang, kalau kita mau melakukan transaksi yang terkait dengan keuangan, janganlah memakai misalkan wifi publik. Karena wifi publik, wifi publik itu bisa mengakses data kita juga? Gitu, biasanya nanti teman-teman lihat di YouTube, cari videonya, video mengenai keamanan wifi publik, bagaimana teman-teman di BSSN mempraktekkan gitu cara mengakses wifi publik dan kemudian orang yang tersambung ke wifi tersebut bisa dimonitor, bahkan bisa diambil alih apa yang dilakukan di handphone tersebut. Jadi makanya di mall biasanya gitu kan ada biasanya wifi di publik. mall, di bandara itu teman-teman hati-hati gitu di bandara? Iya di bandara gitu segala macam kita harus hati-hati. Jadi kalau ada hal-hal yang memang biasanya dari perbankan atau penyedia aplikasi dia memberikan gitu kan, yang nggak pernah kita baca supaya berhati-hati pada saat transaksi, tidak menggunakan saluran yang terbuka dan lain-lain. Itu dari sisi pengguna. Kalau dari sisi tadi penyelenggara dari ekonomi digital ya kita menerapkan framework keamanan supaya mereka menjalankan itu dengan baik gitu. Oke, dari Mas Taruh mungkin Mas mau ditambahin? Dengan banyaknya bisnis yang menggunakan teknologi, elemen ruang yang di attack itu juga sekarang juga mulai berubah. Kalau dulu orang mikirnya kalau mau ngebobolin bank mikirnya data center. Iya. Sekarang nggak lagi, mereka nggak mau nyerang data center karena apa? Data center pasti ketat banget. Yang diserang itu adalah si end usernya, dari sisi handphonenya dan sebagainya. Dan ini semua ada informasi yang sangat sensitif bisa menjadi pintu masuk. Pak Anton tadi sudah menyinggung misalnya wifi publik, Mas juga bisa melakukan kok sebetulnya, buka aja laptop ke mana, ke Starbucks gitu kan ya, terus buka Starbucks, Mas bisa lihat bahwa Starbucks misalnya Starbucks CP, tinggal Mbak passwordnya apa gitu kan, pasti dikasih kan Pak ya. Nah kalau udah kayak gitu, Mas buka handphonenya Mas, bikin tethering, namanya juga Starbucks CP, passwordnya juga dibikin persis sama. Akan ada dua, dan orang biasanya begitu masuk nggak akan lihat ini mana yang benar. Oh, jadi kita mengkloning si Starbucksnya untuk... Bukan mengkloning Pak, jadi itu disebut dengan raw access point. Saya bikin persis passwordnya juga pura-pura persis. jadi akun Starbucks. Dan akan ada yang nyasar ke saya punya tethering. Begitu connect ke saya tinggal adalah aplikasi yang Bapak nanti Mas bisa googling lah macam-macam untuk main attack, apapun yang browsing masuk ke tethering saya tinggal lanjutin, tapi kan di tengah-tengah bisa itu. Jadi saya juga sering duduk tinggal nyalain, kalau iseng semua orang yang masuk ke tethering saya dia browsing gambarnya saya balik misalnya biar dia sadar sendiri gitu loh. Itu hal yang sangat simpel gitu. Nah, jangan melakukan transaksi sensitif di ruang wifi ataupun network yang publik, itu sangat berbahaya gitu. Jadi perlu disikapin hal-hal yang seperti itu. Jadi itu yang akan menjadi tugas beratnya dari BSSN untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, edukasi dan sosialisasi itu penting sekali ya. Betul. Apalagi mungkin untuk generasi boomer yang mungkin baru punya handphone tuh banyak banget Pak. Ibu saya tuh passwordnya lupa terus soalnya. Ya, ada lagi yang mau ditambahin? Ya, Mas Tara?
pelaku bisnis biasanya mereka sudah melakukan proteksi. Tetapi yang menjadi paling tantangan yang terberat itu adalah dari sisi end user. Bank misalnya bisa bikin aplikasi internet banking atau mau fintech bisa bikin kayak semacam aplikasi online yang duit dan sebagainya, mereka bisa melakukan proteksi. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa kontrol, dia nggak bisa kontrol si user nginstal apa di handphonenya. Aplikasi, Bapak punya aplikasi di sini sudah diproteksi, tetapi si usernya install game yang ada malware ya. Malwarenya duduk bersebelahan di dalam handphone. Dan ini dienkripsi, keluarnya enkripsi Pak, tetapi udah sampai tinggal gitu, dia nggak usah ngebobolin dan sebagainya, ada next di situ. Jadi download aplikasi yang ada di handphone itu pun juga tolong hati-hati gitu. Jadi banyak sekali. Tolong hati-hati buat yang suka download games. Tautnya games ada malware itu dari gimana Pak? Malware itu akan selalu ada, tapi bisa proteksinya dari sisi antivirusnya, dan juga jangan terlalu kepo. Website-website yang nggak reliable jangan dimasukin. Oh ya, satu lagi, seringkali kita sering browsing ke suatu situs yang perlu mendaftar user gitu kan, dan bisa mendaftarnya itu bisa menggunakan akun sosial medianya kita. Dan pada saat menginstal sosial media itu, kadang-kadang mereka mau menginstal sesuatu atau mempost on behalf. Dan kadang-kadang seperti Mas bilang tadi, ada term and conditionnya nggak pernah dibaca, yes aja gitu kan ya. Nah, mungkin abis ini bisa dicek Facebooknya, dicek di bagian settingnya itu Facebook kalian itu sudah related ke aplikasi apa saja, itu segambreng itu dibersihin deh kalau memang nggak dipakai gitu. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Mas Taro sudah memberikan ide gimana cara kenalan sama cewek di Starbucks tadi ya. Siap, terima kasih juga Mas Anton. Terakhir closing statement dari Prof. Agus. Sebenarnya lulusan ini diharapkan bukan cuma baik dari akademis pasti Pak, tapi dari sisi EQ dan juga selain IQ, EQ juga harus perlu, dan juga spiritual pastinya. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, semakin berkembangnya teknologi, semakin pintar juga penjahatnya sebenarnya, ya kan? Nah kan ya lulusan ini diharapkan positif lah setelah lulus. Nah bagaimana dari kampus menjamin lulusan ini selain pintar secara akademis, tapi baik juga secara emosional dan juga spiritual? Baik, sebelum ke situ mungkin saya sedikit saja menyampaikan prestasi atau reputasi Untar karena menerapkan teknologi informasi dan berbasis online dan seterusnya ini ya. Jadi ada beberapa yang kami bangun, hasilnya adalah akreditasi institusi A, kemudian perpustakaan kami punya Elista juga berbasis teknologi informasi juga akreditasi A. Kemudian kami mempunyai QS 3 bintang. Kami kemarin barusan diumumkan oleh Pak Menteri Ristek dan BRIN, Untar masuk klaster penelitian mandiri. Itu juga bagian bagaimana menerapkan teknologi informasi berbasis riset gitu ya. Di dalam riset kita menggunakan teknologi informasi dan datanya bisa diakses dengan mudah, sehingga itu juga mendapatkan klaster yang paling tinggi di dalam riset. Kemudian capaian-capaian yang lain di Untar cukup banyak yang semuanya berbasis pada teknologi informasi dan pengembangan aplikasi secara internal di Untar. Nah, kepada calon lulusan dari Untar bagaimana masuk dunia profesi, saya selalu menekankan berpikir positif. Bagaimana kita berpikir positif untuk bisa membangun diri, membentengin diri dari hal-hal yang negatif tadi, terutama juga bagaimana menggunakan medsos secara bijak, jangan semuanya kemudian di-share dan seterusnya. Dan kemudian akademik sudah baik, bagaimana di Untar non akademiknya, kami membangun kegiatan non akademik di berbagai macam kegiatan. Kami sekarang mempunyai kurang lebih ada 24 unit kegiatan kemahasiswaan, baik yang bersifat olahraga, kesenian, terutama yang untuk teknologi informasi itu adalah robotik ya, otomasi robotika kami punya sehingga nanti mahasiswa siap untuk masuki dunia profesi. Itu bagian penting dan ini mendapat penghargaan secara khusus oleh Kemenristek Dikti. Karena kegiatan kemahasiswaan kita adalah peringkat pertama untuk PTS di Indonesia tahun 2019. Jadi inilah capaian-capaian yang dibangun oleh Untar, mengkombinasikan antara kegiatan manual dan kegiatan digitalisasi di Untar. Itu kira-kira. Oke, siap.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Untar. Terima kasih Prof. Agus. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih Mas Taro. Terima kasih teman-teman Untar sekalian. Terima kasih sudah menjadi tuan rumah Generasi Mecin hari ini. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Dan ditutup sekali lagi, ini dia tepuk tangan untuk teman-teman dari Planologi.